Kita yang belajar di pesantren mengenai hukum bertato. Ini kan dia pembelaan kepada ayahnya Habib Hani yang bertato itu. Terus dia memberikan fatwa begini fatwanya. Kalau buat cucu Rasul, tato itu berkah. Tapi kalau buat pribumi, tato itu kriminal gitu. Nih, ini tulisannya nih, Pak Sakur bisa di zoom. Biar dibaca nih. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin sama teman gue, John Neho ya. Ini kaosnya udah nyampai, bukan budak Yaman, udah gue pakai. Sekali lagi ini kaos nggak diperbanyak dan nggak diperjualbelikan ya, seperti di komentar-komentar di tab komunitas gue. Karena ini gue kaos dapat dikasih teman gue, termasuk topi juga sekabut dikasih teman gue. Oke, lanjut ke pembahasan. Gue mau mengomentari perkataan apa yang dibilang anaknya Habib Hani ya, yang katanya kalau habaib bertato itu berkah, kalau pribumi bertato itu kriminal. Ini menurut gua nggak benar teman-teman ya. Sebenarnya sih gue males ngomentarin anaknya Habib Hani Assegaf itu, karena menurut gua ini sih mohon maaf ya, kayak kurang waras teman-teman, itu kurang sehat lah. Banyak yang bilang begitu dari komentar-komentar di live-nya Gus Aziz Jazuli. Kita bisa lihat sendiri kan, kalian pasti udah pernah nonton gimana komentarnya. Ya menurut gua dia tuh kayak nggak waras teman-teman, atau kurang waras lah. Jadi gue sebenarnya males ngomentari gitu, tapi gue pikir-pikir lagi kayaknya gue harus ngomentari nih, karena gue pakai tato dan gue bakal mengomentari dari sisi anak jalanan gitu. Jadi nggak semua pribumi yang bertato itu kriminal, karena teman-teman gue banyak yang bertato tuh, banyak teman-teman gue yang full tato di muka juga banyak, tapi mereka bekerja gitu, nggak melakukan kriminal gitu. Itu salah besar menurut gue. Dan gue punya cerita nih, ada oknum habaib ngambil radio bapaknya temen gue. Ini gue cerita dari awal ya, mau gue ceritain dari awal lah. Kalian dengerin, tolong jangan di skip, dan nanti kalau bisa bantu di share, bantu viralkan gitu ya. Jadi apa yang dibilang anaknya Habib Hani itu nggak bener. Nyatanya oknum Habib, ada oknum ya, ini oknum ya, justru dia yang melakukan kriminal gitu. Jadi ceritanya gue ceritain dari awal. Ceritanya kayak gini teman-teman. Gue kan punya temen, nah orang tuanya itu udah pisah, udah cerai. Anaknya itu kalau nggak salah ada 3, yang 2 itu ngikut ibunya, termasuk temen gue ini laki-laki. Kakaknya perempuan ngikut ibunya. Nah bapaknya ini udah nikah lagi. Nah adeknya temen gue ini ngikut bapaknya gitu ya, paham ya. Nah temen gue itu saat itu nggak punya duit karena nggak kerja, mau minta duit ke rumah bapaknya nih, mau buat beli rokok sama buat beli bensin. Nah temen gue datang ke rumah bapaknya, ada adeknya, terus nanya kan temen gue, "Dek, bapak mana?" "Bapak lagi tidur." Oh, nah si adeknya ini cerita ke kakaknya nih, ke temen gue nih. Ceritanya begini, "Mas, tadi ada Habib A, temen gue juga kenal nih sama itu si oknum Habib, kenal. Mau ngapain? Dia tadi kesini minta duit sama bapak. Tapi aku bilang bapak lagi tidur, besok lagi aja kesininya Habib." Nah ini si Habib maksa, "Udah bangunin, pokoknya harus bangun." Dipaksa-paksa begitulah. Sampai-sampai adiknya temen gue ini yang perempuan ngebangunin bapaknya. Nah setelah bapaknya bangun, nemuin si Habib,
Ternyata itu si Habib minta duit. Nah bapaknya temen gua ini lagi nggak punya duit posisinya, jadi nggak dikasih kan. Nah ini si oknum Habib ngeliat radio yang ada di situ. Nah itu radio diambil atau dicolong, nyolong. Tapi apa ya? Kalau nyolong kan harusnya nggak ketahuan sama tuan rumah ya. Kalau ini di depan ya pemiliknya gitu. Minta tapi paksa gitu. Ngambil lah. Ya sama aja sih menurut gua ya. Dipaksa-paksain radio diambil, katanya si radio itu mau dijual. Intinya dia butuhnya duit gitu loh. Karena bapaknya teman gua ini nggak punya duit, nggak bisa ngasih duit. Ngeliat radionya diambil. Lalu si oknum Habib ini pulang. Nah nggak lama dari Habib ini pulang kan teman gua dateng nih. Adiknya cerita begitu ke kakaknya ya, ke temen gua. Nah akhirnya si temen gua itu marah, emosi gitu, emosi, marah, kepengen nyari. Malam itu juga ada niatan nyari, tapi temen gua tetap bertahan dulu di rumah bapaknya ngobrol-ngobrol. Nah setelah itu malamnya dia nyari keliling, besoknya juga teman gua nyari lagi, rencana ya namanya anak muda teman-temannya, nggak tahu mau diapain, gua nggak tahu lah, nggak tahu itu mau dinasehatin atau mau dipukul, gua nggak tahu lah. Intinya dia nyari, kesel karena marah teman-teman. Nah akhirnya dari situ teman gua udah kelihatan marah. Nah anak-anak di kampung, gengnya temen gua lah, gengnya temen gua, anak-anak itu ngelarang, bro udah mending gak usah dicari. Kalau kamu mau mukulin dia atau intinya mau nyari dia, nanti urusannya berat, urusannya panjang gitu, urusannya bisa nanti ujung-ujungnya nanti sama FPI gitu. Nah itu dinasehatin sama temen-temennya, yang akhirnya temen gua itu berhenti nyari lah. Oke kalau kayak gitu. Nah itu kejadiannya itu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, baru kemarin lah. 5 atau 6 tahun kan baru kemarin ya. Nah pas rame nasab ini di media sosial, ya temen gue ngungkit lagi gitu, bahwa gue juga pernah ngalamin begitu. Oknum Habib nyolong radio bapaknya. Nah, yang kelanjutannya itu memang oknum udah parah sih menurut gua teman-temannya, karena udah dicap kalau oknum Habib itu memang orangnya nakal lah. Nakal banget gitu. Sering ngelakuin hal-hal yang konyol. Nah, nggak lama kemudian ada orang tuanya teman itu meninggal. Jadi di kampung itu kalau ada yang meninggal, ada kayak semacam kotak amal teman-teman. Ada kotak amal. Nah waktu itu teman-teman gua layat dan si Habib itu ada. Dia minta ngikut, tapi dinasehatin sama temen gua yang inisialnya J. Ini dua-duanya inisialnya J, si temen gua juga inisialnya J. Ada lagi nanti nih yang gua ceritain nih inisialnya J juga. Nah yang inisial J ini yang kedua itu udah nasehatin. Oke Bib, kamu ikut nggak apa-apa ziarah layat ya, tapi kamu jangan malu-maluin kita ya. Oke gitu. Ini kenapa si inisial J ini bilang begitu, karena udah tahu kelakuannya dia. Nah setelah layat, di situ ada kotak amal gitu ya, kan biasanya yang layat itu di kampung itu pada ngasih uang. Nah itu kotak amal diambil duitnya. Ini menurut kalian gimana teman-teman? Ini cerita real ya, bisa gue bertanggungjawabkan. Nah setelah itu langsung diseret sama yang temen gue yang inisial J yang kedua nih. Lalu ditamparnya dan uangnya diambil, ditaruh lagi
Padahal apa namanya, gua udah bilang boleh ikut layat tapi jangan malu-maluin kita gitu. Ternyata itu si oknum Habib memang punya niat jahat teman-teman. Mungkin tahu ya kalau layat nanti ada kotak amal, udah ada kenyataan kemungkinan. Nyatanya setelah nyampe lokasi rumah almarhum itu ada kotak amal, itu diambil teman-teman, lalu ditampar teman-teman. Itu si oknum Habib ya. Nah temen gua nih yang inisialnya J juga akhirnya bersyukur, akhirnya gua nggak nampar dia, udah akhirnya ditampar sama orang lain gitu. Itu temen gua seneng lah. Yang awalnya temen gua sendiri yang nyari dia, nguber dia karena radio bapaknya diambil ya, rencananya mau ditampar atau mau dinasehatin gua nggak tahu ya. Ternyata udah ditampar gitu ya, pakai tangan orang lain dengan kejadian yang berbeda, nyolong kotak amal itu teman-teman. Jadi oknum Habib tuh apa namanya, kelakuannya ya ada aja sih teman-teman ya. Ada yang suka minta-minta duit. Ini juga kejadian aneh lagi, minta duit nggak dikasih malah ngambil radio, ikut layat, nyolong duit kotak amal. Jadi ini yang gua ceritain tuh oknumnya. Enggak semuanya, enggak ya, sekali lagi enggak semuanya. Ini kenapa gua banyak cerita-cerita begini, jadi gua sendiri banyak teman Habibnya bro. Gua tuh punya banyak teman Habib gitu, karena di kota Tegal ini kan ya kota sejuta Habib lah. Jadi karena gua anak muda, ada Habib yang masih muda ya, kadang main bareng. Ya itu udah hal umum di sini. Nah dari masing-masing teman-teman gua ini gitu punya pengalaman masing-masing, punya pengalaman yang berbeda. Misalkan gue punya pengalaman apa tentang oknum-oknum Habib. Nah ini teman gue juga punya pengalaman lagi, teman gue juga punya pengalaman lagi. Nah ini kalau diceritain satu-satu ini bakalan banyak gitu, kalau nyeritain oknum-oknumnya gitu. Tapi sekali lagi ini yang gue ceritain ya oknum-oknumnya. Jadi saran gue sekali lagi, gue udah sering bilang ya di konten-konten sebelumnya, kalau kalian baru kenal Habib jangan seneng dulu lah. Kalian baru kenal satu Habib udah bangga banget, udah seneng banget buat foto profil segala. Jadi kalau kalian kenal Habib tuh ya main gak apa-apa. Gue juga masih main bareng sama Habib. Gue main bareng sampai sekarang masih. Gue nggak benci sama mereka, enggak. Kalau kalian bilang gue pembenci Habib ya salah. Nyatanya gue masih main kok sama mereka. Dan sekarang dia malah yang nggak suka sama gue gara-gara gue bikin konten-konten begini. Bukan gue yang nggak suka sama mereka, tapi mereka yang nggak suka sama gue gitu. Kebalik teman-teman ya. Jadi udahlah, buat kalian yang memang belum kenal habaib, mending gak usah kenal. Serius, mending gak usah kenal. Kalau misalkan di kampung kalian nggak ada habaib, adanya ustadz, kiai, ya udah main sama ustadz sama kiai udah cukup. Tapi kalau kalian udah kenal Habib, misalkan ya 1 atau 2, karena itu temen udah lama, ya udah nggak apa-apa, temenan aja nggak apa-apa gitu. Tapi buat kalian yang belum pernah kenal Habib, pokoknya mending jangan lah. Ini saran gue sih jangan. Karena anak-anak muda di sini yang main sama habaib tuh banyak, karena di sini tempatnya habaib. Dan oknum-oknumnya juga banyak, yang baik juga banyak gitu. Tapi ini yang gua ceritain fokus ke oknum-oknumnya aja. Aneh-aneh teman-teman. Ada yang suka mabok, ada yang suka dugem, bahkan gue sering mabok-mabokan sama habaib, dugem sama habaib itu sering. Tapi sekarang gue udah gak mabok-mabokan sih, udah setengah tahun lebih udah gak minum-minuman.
Tapi di tahun-tahun kemarin gue masih aktif terus gitu, ke diskotek, dugem gitu kan. Ya nanti sama Habib di sono ketemu gitu. Jadi kalau kalian bilang Habib itu suci, kita harus sayang sama Habib, kita harus baik sama Habib gitu kan. Habib itu suci. Gue terkadang ngakak teman-teman, sucinya suci dari mana? Ini misalkan apa ya, ini sih ngarang aja deh. Kita ngobrol halu dulu aja deh. Ini misalkan ada Habib habis minum, mabok lah. Terus lu datang karena lu cinta banget sama Habib, lu nyium tangannya bolak-balik. Habib itu suci. Padahal dia habis mabok-mabokan gitu. Kan aneh teman-teman. Nggak pas lah. Menurut gua kalau ada yang bilang Habib itu suci. Nggak, menurut gua nggak. Biar gua malah ketawa teman-teman kalau ada yang ngomong begitu, gua pengen ketawa. Oke lah teman-teman. Nanti ada cerita-cerita yang lain nih, karena durasinya udah panjang ini 15 menit ya. Mudah-mudahan kalian nonton gak di skip-skip, jadi gak gagal paham. Sekali lagi gua kasih saran buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, yang terpenting itu menasihati keluarga sendiri bahwa habaib adalah bukan keturunan Nabi. Yang kedua, nasihatin saudara-saudara kita. Yang ketiga, tetangga-tetangga kita. Yang keempat, teman-teman kita yang jauh. Udah gitu aja, kita fokus begitu aja ya, menasihati supaya keluarga kita, intinya jangan percaya habaib itu keturunan Nabi. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.